Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Dwi Margaretna. Kali ini kita akan belajar IPA untuk kelas 8 di semester genap, yaitu getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita belajar, jangan lupa like, subscribe channel ini ya. Kita mulai dulu dari yang pertama, getaran. Apa itu getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Nah, contohnya ini terjadi pada sebuah bandul sederhana di mana letak atau kedudukan awalnya itu adalah di titik O. O ini adalah titik keseimbangan. Kemudian, jika kita tarik dari titik O ke titik A, kita tarik bandulnya ke titik A. Ini ya, dari O ke A, kita tarik ke sini. Nah, setelah dari titik A ini kita lepaskan, maka bandulnya itu akan berayun dari A ke O, kemudian ke B, kemudian kembali lagi ke O, dan ke A. Nah, maka gerak yang demikian itu dari A ke O ke B, ke O ke A, bolak-balik ya, itu dinamakan dengan satu getaran. Sedangkan jarak dari A ke O, jarak ini, atau dari O ke B, dinamakan dengan amplitudo getaran. Amplitudo getaran itu adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Pada getaran terdapat beberapa besaran. Di antaranya yang A adalah periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Ingat ya, tadi satu getaran itu adalah gerak bolak-balik. Di mana periode ini memiliki persamaan T besar sama dengan T per N, T kecil per N. Di mana T besar itu adalah periode getaran dengan satuan sekon, T kecil adalah waktu yang diperlukan dengan satuannya sekon, dan N itu adalah jumlah getaran. Yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran yang dilakukan tiap satu sekon, di mana satuan dari frekuensi itu adalah Hertz. Nah, satuan itu tadi ya, ini adalah persamaannya F sama dengan N per T, di mana F-nya frekuensi, N jumlah getaran, dan T adalah waktu yang diperlukan. Kalau kita lihat persamaan periode dengan frekuensi, itu kebalikannya ya, sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa rumusnya kita peroleh F sama dengan 1 per T. Kebalikan dari periode. Frekuensi adalah kebalikan dari periode, atau periode itu adalah kebalikan dari frekuensi, atau T sama dengan 1 per F. Nah, di sini kita akan berikan contoh soalnya. Nah, contoh soal, sebuah bandul bergerak dari A ke O, ke B, kembali lagi ke O, dan ke A selama 2 sekon. Tentukan yang A periode, B frekuensi, dan C amplitudo. Nah, kalau kita lihat tadi bandulnya itu bergeraknya bolak-balik dari A ke O ke B, balik lagi ke O dan ke A. Jadi kan bolak-balik ya. Sehingga di sini penyelesaiannya diketahui, maka jumlah getarannya itu adalah 1 karena bolak-baliknya hanya 1 kali. Kemudian selama 2 sekon, maka waktunya adalah 2 sekon, waktu yang diperlukan. Nah, sehingga di sini ditanya yang pertama adalah periode, yang B frekuensi, dan yang C adalah amplitudo. Maka kita bahas satu dulu di sini. Periode rumusnya adalah T kecil per N, waktu yang diperlukan dibagi dengan jumlah getarannya. Waktu yang diperlukan tadi diketahui 2 ya, 2 sekon per 1. Maka periodenya ketemu adalah 2 sekon. Untuk yang B, frekuensi rumusnya adalah N per T, di mana N-nya tadi adalah 1 getaran dan T-nya adalah 2. Maka diperoleh frekuensinya atau F-nya sama dengan 1 per 2 atau setengah Hz. Nah, yang C, amplitudo. Amplitudo itu adalah jarak dari A ke O atau O ke B,
di mana jarak dari A ke O itu adalah 5 cm. Sampai di sini sudah paham ya? Untuk yang kedua adalah gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, contoh gelombang biasanya terjadi misalkan kalau kita berdiri di tepi pantai kemudian terkena ombak. Nah, kita dapat merasakan adanya dorongan pada kaki kita. Dorongan itulah yang merupakan bentuk energi yang dibawa gelombang air laut dari tengah ke tepi pantai. Jadi, gelombang dapat memindahkan energi dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian, berdasarkan energinya, gelombang dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada gelombang mekanis. Apa itu gelombang mekanis? Gelombang mekanis ini adalah gelombang yang perambatannya itu memerlukan medium atau perantara. Contohnya adalah gelombang tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Kemudian yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang perambatannya itu tidak memerlukan medium atau perantara. Contohnya adalah gelombang cahaya. Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang mekanik dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang transversal. Gelombang transversal ini adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Nah, contohnya adalah gelombang pada tali dan gelombang pada air. Kemudian di sini pada gambar ini kita lihat arah getarnya itu tadi tegak lurus dengan arah rambatnya. Ini arah getarannya ya, ke atas ke bawah tegak lurus dengan arah rambatannya. Nah, contohnya tadi gelombang pada tali dan gelombang pada air. Nah, contoh gini, kalau kita lemparkan sebuah batu ke dalam sungai, maka bekas lemparan batu yang mengenai permukaan air itu akan terjadi gelombang air, ya, seperti lingkaran dalam lingkaran itu. Nah, kemudian contoh lain pada gelombang pada tali. Jika sebuah tali kita ikatkan ke tiang misalkan, kemudian tali itu kita ayunkan, maka arah talinya itu adalah naik dan turun. Kemudian arah rambatannya itu adalah tegak lurus dengan arah getaran yang tadi naik turun. Sampai di sini sudah paham ya? Untuk memperjelas gelombang transversal, kita bisa menggambarkannya ke dalam gambar seperti ini, di mana ini adalah arah getarnya, ya tadi arah getarnya ini. Arah getarnya adalah tegak lurus dengan arah rambatnya tadi. Nah, maka penjelasan dari gambar ini bahwa A dan B, A ke B ke C. Nah, ini A di sini, ini jarak A, kemudian B dan C ini melengkung ke atas ya. A ke B ke C itu adalah bukit gelombang ini. A, B, C adalah bukit gelombang. Selain ABC ini, pada gambar ini bukit gelombang juga seperti gambar E, F, dan G. Nah, jadi lengkungan yang di atas ini disebut dengan bukit gelombang ini. Ya. Kemudian, yang kedua adalah lembah gelombang dari C, D, E. Nah, ini C, kemudian ini ya. Ini dari C, kemudian ke D, kemudian ke E. Ini adalah disebut dengan lembah gelombang. Jadi lengkungan yang di bawah adalah lembah gelombang. Ini C, D, E. Selain C, D, E, ini juga ada G, H, dan I. Itu disebut dengan lembah gelombang. Kemudian B itu adalah puncak gelombang. Ini B adalah puncak gelombang. F juga puncak gelombang di sini. Kemudian D
D ini kan di bawah, lengkungan di bawah tadi ya. Ini adalah dasar gelombang. Kemudian H juga sama, dasar gelombang. Kemudian jarak dari B ke B aksen, ini ya. Tingginya lengkungan ini tadi, tingginya bukit gelombang atau tingginya lembah gelombang ini. Jarak B ke B aksen, D ke D aksen, itu adalah amplitudo gelombang. Sehingga di sini kita dapat menyimpulkan di sini ada lambda. Lambda ini simbolnya seperti T miring ya. Ini adalah lambda. Lambda ini adalah satu gelombang. Nah, panjang satu gelombang atau satu lambda ini adalah satu bukit dengan satu lembah. Jadi, panjang gelombang ini adalah A, B, C, D, E ya. Satu bukit dan satu lembah. Itu adalah panjang dari satu gelombang. Besaran pada gelombang ada beberapa, yaitu yang pertama periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Kemudian B, frekuensi. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang dilakukan tiap 1 sekon. Untuk rumusnya masih sama seperti getaran. Periode atau T besar sama dengan T per N, atau frekuensi sama dengan N per T. Nah, karena gelombang menempuh jarak satu panjang gelombang atau lambda dalam waktu satu periode gelombang atau T besar itu tadi, maka dapat dihitung cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang ini persamaannya adalah V sama dengan lambda per T, atau V sama dengan F kali lambda, di mana V itu adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon, lambda atau panjang gelombang, satuannya meter, T periode gelombang, satuan sekon, dan F frekuensi gelombang, satuan hertz. Contoh soalnya, misalkan di sini ada gambar gelombang transversal. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah gelombang pada gambar di samping? Yang B, tentukan periode gelombang. C, tentukan panjang gelombang. D, tentukan cepat rambat gelombang. Nah, di sini kita akan menyelesaikannya ini. Yang A adalah jumlah gelombangnya berapa dari gambar ini? 1 bukit, 1 lembah, tambah 1 bukit lagi. Maka di sini kalau tadi 1 gelombang itu adalah 1 bukit, 1 lembah. Nah, di sini ada 2 bukit dan 1 lembah. Maka jumlah gelombangnya adalah 1,5 gelombang. Periode gelombang. Nah, untuk mencapai 1 gelombang, ingat 1 gelombang ini adalah dari ini ke sini. Ini adalah 1 gelombang. Ya, ini tadi adalah 1 gelombang. 1 gelombang ini diperlukan waktu. Ini adalah waktunya. Waktu yang diperlukan untuk 1 gelombang, ini dari sini ke sini, adalah 2 sekon. Nah, maka periode gelombangnya adalah 2 sekon. Kemudian yang C, berapakah lambdanya atau panjang gelombangnya? Karena pada gambar ini, tadi kan ada 1,5 gelombang, maka tadi N-nya adalah 1,5 gelombang. N lambda sama dengan 12 meter, karena di sini panjang dari gelombangnya ini, 1,5 gelombang ini ada 12 meter. Ingat ya, 12 meter ini bukan 1 gelombang, tetapi 1,5 gelombang. Jika 1,5 gelombang itu sama dengan 12 meter, maka berapakah 1 lambdanya itu? Maka di sini 1,5 gelombang atau 1,5 lambda sama dengan 12 meter. Sehingga kita dapat mengetahui lambdanya sama dengan 12 meter dibagi 1,5. Maka hasilnya adalah 8 meter. Jadi yang C, panjang gelombang atau lambdanya
adalah 8 meter. Kemudian yang D, tentukan cepat rambat gelombang. Dari rumus tadi, V sama dengan lambda per T, atau V sama dengan lambda kali F. Karena di sini yang sudah kita ketahui adalah periode atau T-nya, maka kita menggunakan rumus yang ada T-nya juga. V sama dengan lambda per T. Lambdanya itu tadi 8 meter, kemudian T-nya adalah 2 sekon. Kita masukkan di sini lambda 8, kemudian T periodenya adalah 2. 8 per 2 sama dengan 4, maka cepat rambat gelombangnya adalah 4 meter per sekon. Gelombang yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Nah, di sini ya, contohnya adalah gelombang bunyi dan gelombang pada selingki atau pegas. Sini. Kemudian, untuk gelombang longitudinal, panjang satu gelombang atau satu lambdanya ini adalah jumlah satu rapatan, ini ya, rapatan ini seperti ini rapatan, dan satu regangan. Pada gambar sebelahnya ini kita perjelas lagi, ini rapatan, ini regangan. Nah, ini kan pada bekas kan seperti ini ya, kalau kita tarik, kemudian kita lepaskan kembali lagi, maka terjadi gelombang. Di sini ada rapatan, ada regangan. Ini rapatan, ini regangan. Nah, maka untuk satu gelombangnya itu adalah panjang satu regangan dan satu rapatan. Kalau tadi kita sudah belajar getaran dan gelombang, yang ketiga ini adalah bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh telinga, dan bunyi ini ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. Kemudian di sini ada syarat bunyi dapat didengar oleh manusia. Ini yang pertama adalah ada sumber bunyinya. Yang kedua, ada zat antara atau perantaranya atau mediumnya, misalkan udara. Yang ketiga, ada pendengarnya atau ada penerima bunyinya. Kita berbicara, ada yang mendengarkan. Nah, itu ya, ada pendengar. Yang D, frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia antara lain adalah frekuensi audiosonik dengan rentang antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, frekuensi bunyi ini ada jenis bunyi, frekuensi, dan dapat didengar oleh siapa. Nah, di sini ada yang pertama adalah infrasonik. Infrasonik itu frekuensinya kurang dari 20 Hz. Jadi ini sangat kecil sekali ya, sehingga yang dapat mendengar frekuensi infrasonik atau bunyi infrasonik itu adalah hewan jangkrik dan juga anjing. Tuh. Jadi, anjing itu kan biasanya digunakan sebagai hewan penjaga rumah ya. Anjing akan menggonggong jika mendengar bunyi yang mencurigakan, meskipun bunyi itu sangat pelan. Nah, itu ya, sebabnya karena anjing itu dapat mendengar bunyi infrasonik. Kemudian jenis bunyi yang kedua adalah audiosonik, frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, itu didengar oleh kita, manusia. Kemudian yang ketiga adalah ultrasonik. Jenis bunyi ultrasonik ini frekuensinya lebih dari 20.000, jadi sangat tinggi sekali ya. Itu dapat didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Kemudian, gelombang ultrasonik pada manusia itu ya biasanya dimanfaatkan oleh apa saja. Yang pertama ada radar. Radar ini untuk mengetahui posisi atau letak suatu benda. Kemudian untuk USG atau ultrasonografi. Biasanya digunakan dalam ilmu kedokteran seperti memeriksa kandungan atau janin. Yang ketiga untuk pengukuran kedalaman laut, sonar ya. Sonar ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman
laut. Jadi kedalaman laut dapat dihitung dengan menggunakan rumus S sama dengan V kali T per 2. S ini adalah kedalaman laut dengan satuan meter, V adalah cepat rambat bunyi di air laut satuan meter per sekon, dan T adalah waktu yang diperlukan. Untuk yang B, resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Contohnya, benda yang dapat beresonansi adalah ayunan, gitar, dan pendulum. Yang C, pemantulan bunyi. Ada dua macam bunyi pantul. Yang pertama adalah gaung atau kerdam. Adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Gaung biasanya terjadi di dalam ruangan yang jarak dindingnya itu terlalu dekat, seperti kalau kita di dalam bioskop, dan juga di dalam studio musik, studio rekaman, studio televisi. Nah, kemudian yang kedua adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli. Contohnya saat kita berteriak di antara tebing di daerah pegunungan. Jika tadi kita sudah membahas tentang getaran, gelombang, dan bunyi, yang B ini adalah mekanisme mendengar pada manusia. Berikut ini ada anatomi dari telinga manusia. Jadi telinga manusia ini terdiri dari 3 bagian, ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, untuk memperjelas gambar yang tadi, di sini ada tabel, struktur dan fungsi bagian pada telinga. Telinga manusia tadi terdiri dari 3 bagian, ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang pertama telinga luar, terdiri dari daun telinga yang fungsinya mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Yang B, saluran telinga. Jadi pada saluran telinga ini menghasilkan minyak serumen. Fungsi dari saluran telinga ini yaitu menangkap debu yang masuk ke saluran telinga dan mencegah hewan yang berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Untuk telinga bagian tengah, terdiri dari gendang telinga atau membran timpani. Fungsinya menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Kemudian yang kedua adalah tulang telinga. Ini terdiri dari malleus atau matil, incus atau landasan, stapes atau sanggurdi. Fungsi dari tulang telinga ini yaitu meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Yang ketiga, bagian telinga dalam terdiri dari saluran eustachius yang fungsinya menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut atau faring yang berfungsi untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar agar seimbang. Tekanan udara yang terlalu tinggi atau rendah disalurkan ke telinga luar dan akan mengakibatkan gendang telinga itu tertekan kuat sehingga dapat sobek. Untuk bagian telinga tengah, telinga dalam yang kedua adalah rumah siput atau koklea. Koklea merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalam koklea terdapat adanya organ korti yang merupakan fonoreseptor. Jadi organ korti ini berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran. Getaran akan diubah menjadi impuls saraf di dalam sel rambut tersebut dan kemudian diteruskan oleh saraf ke otak. Bagian terakhir dari telinga dalam adalah saluran gelang atau labirin. Fungsinya di sini terdiri atas saluran tengah setengah lingkaran atau semisirkularis yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau sebagai alat keseimbangan. Silakan kita perhatikan bagian-bagian telinga dan kita susun dengan fungsinya.
Proses mendengar pada manusia. Perhatikan skema berikut. Getaran dari sumber bunyi, jadi pada benda yang berbunyi menghasilkan bunyi ini, gelombang bunyinya ditangkap oleh daun telinga. Kemudian gelombang bunyi merambat di liang telinga. Nah, bunyi yang menggetarkan gendang telinga ini akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Nah, kemudian dari tulang pendengaran ini, koklea menangkap getaran dari tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Selanjutnya, pada saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak, dan otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Yang C, aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Jadi getaran dan gelombang ini dimanfaatkan oleh manusia antara lain untuk yang pertama, USG atau ultrasonografi. Digunakan untuk melihat struktur dalam tubuh seperti otot, pembuluh darah, janin dalam kandungan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah sonar atau sound navigation and ranging, digunakan untuk menentukan kedalaman dasar lautan yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Kemudian yang ketiga adalah untuk terapi ultrasonik. Jadi pada terapi ultrasonik ini merupakan terapi yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan medis. Nah, ini ya biasanya untuk terapi fisik, misalkan untuk menangani kesleo pada ligamen, kesleo pada otot, tendonsitis, inflamasi sendi, dan lain-lain. Sekian pelajaran kita kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan juga like, subscribe, dan share channel ini. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.